menolong kita semuanya. Injil Matius pasal yang ke-25, kita sudah mulai hari Minggu, kita beranjak pada ayat 14 sampai ayat yang ke-30, perumpamaan tentang talenta. Ya, perumpamaan tentang talenta. Kita baca tetap ayat 14 sampai 15 dulu, ini sebagai pendahuluan tentang talenta ini. Ayat 14 dan ayat 15. Mari. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Mempercayakan harta surga kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 berupa talenta. Ini jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Teruskan. Yang seorang lagi 2 dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Kita masih membahas ayat 14 ini. Ada seorang yang mau bepergian ke luar negeri, memanggil hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ini Tuhan mempercayakan harta surga atau talenta atau jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus kepada manusia berdosa. Ya, Tuhan mempercayakan harta surga atau talenta atau jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus kepada manusia berdosa. Tidak semudah itu. Pada hari Minggu kita sudah belajar. Malam ini kita belajar lagi. Tidak segampang memberikan emas, perak dunia ini langsung diberikan kepada manusia berdosa. Tapi untuk memberikan talenta, memberikan jabatan pelayanan, ada prosesnya. Prosesnya kita baca pada hari Minggu, kita baca Efesus pasal yang keempat. Malam ini kita baca Wahyu pasal 1. Itu sama prosesnya. Wahyu pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. Ini Tuhan mempercayakan harta surga atau talenta, jabatan pelayanan karunia Roh Kudus kepada manusia berdosa. Saya lupa mengatakan ini merupakan kemurahan Tuhan tadi, ya. Ini merupakan kemurahan Tuhan. Mestinya harta surga untuk orang berdosa yang tidak bisa. Kalau harta dunia bisa. Tapi kalau harta surga itu jabatan pelayanan hanya untuk orang suci, orang benar suci. Tapi ini Tuhan berikan kepada manusia berdosa di dunia. Ada prosesnya, tidak semudah itu. Prosesnya Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. Mari silakan. Dari Yesus Kristus saksi yang setia. Saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Terus bagi Dia yang mengasihi kita. Perhatikan. Dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita. Oleh darahnya. Oleh darahnya. Istilah oleh darahnya ini Yesus mati di kayu salib, mencucurkan darah. Ini oleh darahnya. Terus dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Kerajaan raja-raja. Menjadi imam-imam bagi imam Allah dan raja ini orang yang memiliki, yang dipercaya jabatan pelayanan talenta itu dan karunia Roh Kudus. Sama, ini orangnya. Terus bagi Dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ayat 14 tadi Matius 25 ini kemurahan Tuhan. Tuhan mempercayakan jabatan pelayanan kepada manusia berdosa. Prosesnya di Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Ayat 5 itu proses A. Prosesnya A. Ayat 5 Yesus disebutkan melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dari mana darahnya? Ini Yesus harus mati di kayu salib, mencucurkan darah. Jadi prosesnya A itu ayat 5. Yesus harus mati di kayu salib untuk melepaskan manusia dari dosa-dosanya lewat darahnya. Melepaskan manusia dari dosa oleh darahnya. Atau melepaskan, istilah membenarkan manusia berdosa oleh darahnya. Membenarkan, melepaskan itu membenarkan manusia berdosa oleh darahnya. Dan selanjutnya hidup dalam kebenaran. Sudah dibenarkan, jangan berbuat dosa lagi. Hidup dalam kebenaran. Kalau dibenarkan berbuat dosa lagi, tidak layak, tetap tidak layak. Nah ini jadi ini proses A. Yesus harus mati di kayu salib untuk melepaskan manusia dari dosa lewat darahnya, atau membenarkan manusia berdosa lewat darahnya, oleh darahnya.
dan selanjutnya hidup dalam kebenaran. Ini proses pertama. Proses kedua B, ayat yang ke-6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Yang B, Yesus mengangkat manusia yang sudah dibenarkan, yang hidup dalam kebenaran. Yesus mengangkat manusia yang hidup dalam kebenaran menjadi imam-imam dan raja-raja. Menjadi imam-imam dan raja-raja. Atau ya saku, mempercayakan jabatan pelayanan. Ya. Jadi Yesus mengangkat manusia yang hidup dalam kebenaran, yang sudah dibenarkan menjadi imam dan raja. Itu ya, dipercaya jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Ini prosesnya ya. Dalam Wahyu 1 ayat 5 sampai 6, Yesus mengangkat manusia yang sudah dibenarkan, manusia yang hidup benar menjadi imam dan raja. Atau Yesus mempercayakan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Semoga kita bisa mengerti ini. Ya, ini kemurahan Tuhan. Jadi kalau manusia berdosa dibenarkan dan dipercaya. Jika manusia berdosa dibenarkan oleh Tuhan dan dipercaya jabatan pelayanan karunia Roh Kudus, diangkat menjadi imam dan raja untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Itu menunjuk kemurahan Tuhan. Pada hari Minggu kita sudah mendengar itu menunjuk kemurahan Tuhan. Ya, jika manusia berdosa dibenarkan dan dipercaya jabatan pelayanan karunia Roh Kudus atau diangkat menjadi imam dan raja untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus, itu merupakan atau menunjuk pada kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Sikap kita terhadap kemurahan Tuhan adalah harus menerima kemurahan Tuhan. Harus menerima. Kemurahan itu pemberian kepada orang tidak layak, harus diterima, itu kasih karunia. Sikap kita terhadap kemurahan Tuhan adalah harus menerima kemurahan Tuhan. Harus menerima kemurahan Tuhan, kepercayaan Tuhan. Jabatan pelayanan harus menerima kemurahan, kepercayaan Tuhan, yaitu melayani pembangunan tubuh Kristus. Harus melayani kita. Harus memiliki jabatan pelayanan. Harus melayani. Itu sikap terhadap kemurahan Tuhan. Harus menerima kemurahan Tuhan atau kepercayaan Tuhan. Yaitu kita harus melayani pembangunan tubuh Kristus. Atau harus memiliki jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Harus dipastikan hari-hari ini. Ya, kita bukan hanya keluar masuk gereja, tapi harus punya jabatan. Harus punya jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Harus melayani hari-hari, beribadah dan melayani. Harus memiliki jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Ini sikap terhadap kemurahan Tuhan. Ya, harus menerima kemurahan. Dan selanjutnya sesudah melayani harus, ini sikap lagi, harus melayani dalam kemurahan Tuhan. Harus melayani, bukan murahan pada hari Minggu, bukan secara murahan sembarangan melayani, bukan tinggalkan pelayanan dan bukan. Dan harus melayani dalam kemurahan Tuhan. Itu sikap kita. Ya, yang belum punya jabatan pelayanan berdoa supaya Tuhan berikan jabatan pelayanan karena melayani. Dan yang sudah melayani harus melayani dalam kemurahan Tuhan, bukan sembarangan. Harus melayani dalam kemurahan Tuhan. Ini sikap terhadap kemurahan Tuhan. Prakteknya, mari melayani dalam kemurahan Tuhan. Pada hari Minggu sudah belajar prakteknya 2, malam ini ditambah 1 dalam Titus pasal 3. Ini melayani dalam kemurahan Tuhan. Tidak sembarangan melayani dalam. Terima dulu pelayanan,
jabatan pelayan, mantapkan saya melayani apa, jangan tunggu-tunggu dan lain-lain sebagainya. Kalau Tuhan sudah datang baru mau terima, tidak ada lagi, tidak ada kesempatan. Sekarang saatnya terima jabatan pelayan. Jelaskan saya melayani apa, ada jabatannya, bukan cuma keluar masuk. Nah, kalau keluar masuk saja tidak punya jabatan, ya seperti keluar masuk di plaza, seperti keluar, ya tidak ada yang tahu ya. Mau datang, mau tidak datang, ya ini. Tapi kalau sudah punya jabatan, nah ini lain. Sudah punya jabatan kita. Tidak sembarang keluar masuk. Jabatan pelayanan. Dan kalau sudah punya jabatan, melayani harus dalam kemurahan. Bukan murahan, bukan sembarangan, dalam kemurahan. Prakteknya Titus pasal yang ketiga. Surat Titus pasal yang ketiga, ayat yang Titus 3 ayat yang kelima. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Mari silakan. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Sebentar, ayat 4 mulai Pak, maafkan. Titus 3 ayat 4 mulai. Mari. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah lah, ini harus berada dalam kemurahan. Ya, melepaskan dosa itu kemurahan, sesudah itu melayani Tuhan, menerima jabatan, sesudah itu melayani tetap dalam kemurahan juga, bukan sembarangan. Ayo, apa itu? Mari. Juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Iya, itu sudah menyelamatkan kita dan seterusnya. Mari. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Oleh pemandian kelahiran kembali, baptisan air dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Iya, terima kasih. Jadi ini dalam kemurahan Tuhan, melayani dalam kemurahan Tuhan. Prakteknya di sini melayani dalam kemurahan Tuhan, prakteknya melayani dalam pembaharuan. Melayani dalam pembaharuan oleh air dan Roh Kudus. Air itu baptisan air, roh itu Roh Kudus. Ini satu. Jadi mari biarlah kita hari-hari ini terima kemurahan Tuhan, layani dalam kemurahan Tuhan. Terima kemurahan Tuhan, terima pelayanan, ya dibebaskan dari dosa, jangan berbuat dosa lagi. Ayo melayani Tuhan sekarang. Ayo menerima jabatan pelayanan dan melayani bukan sembarangan, tapi melayani dalam kemurahan. Prakteknya melayani dalam pembaharuan. Ya, melayani dalam kemurahan itu prakteknya melayani dalam pembaharuan oleh air dan Roh. Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3 ini dituliskan tentang pembaharuan oleh air dan Roh. Jadi kita melayani tapi mengalami pembaharuan. Melayani dalam pembaharuan, bukan begitu-begitu saya sejak dulu sampai sekarang ya cuma melayani tapi tidak ada pembaharuan. Itu salah. Belum dalam kemurahan, itu masih sembarangan melayani. Kalau melayani dalam kemurahan pasti terjadi pembaharuan. Saudara percaya? Pasti terjadi pembaharuan. Ya, mari di dalam Yohanes 3 mulai dengan ayat yang kelima. Mari Yohanes pasal 3 ayat 5 mulai. Mari. Jawab Yesus, ya, aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan ya, roh, tidak mengalami pembaruan, sudah melayani tapi tidak mengalami pembaruan, percuma. Teruskan. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak dapat masuk surga. Sudah melayani, saya sudah beribadah, sudah melayani, tapi tidak mengalami pembaruan, terus manusia daging, terus manusia berdosa, nggak ada artinya, tidak bisa masuk surga. Ayo sungguh-sungguh, yang belum melayani, ayo jangan tunggu kapan, terima talenta itu kemurahan Tuhan, terima. Ayo jabatan pelayanan terima. Yang sudah melayani jangan sudah punya talenta sembarang berbuat dosa, berbuat ini tetap melayani, tetap berkhotbah, tetap main musik, padahal dia tetap dalam dosa. Wah, percuma itu, tidak bisa masuk. Harus dalam pembaharuan, harus terjadi pembaharuan, keubahan hidup, melayani dalam kemurahan. Oleh air dan Roh, teruskan Pak. Ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Ya. Dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah roh. Ya, terus. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan 8. kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Terus. Dan kau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Ya. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh, air dan roh. Jadi ini pembaharuan oleh air dan roh.
Saya melayani dalam pembaruan